Assalamualaikum Mbak Yufi, Mbak Tika, Mas Lili. Bu Yufi ini masih ada apa? Berarti tetap Bu Iva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barusan saya ditelepon Bundo dulu, jadi nggak bisa bicara. Oh iya. Ya, ini nanti yang baca newsnya, yang baca Mbak Astika, Mbak Wati, karena Po Ipeh itu kasih lihat surat undangan. Hari ini beliau ada undangan di PKK katanya. Oh gitu. Mbak Ulwi, Assalamualaikum Mbak Ulwi. Halo Mbak Ulwi ya, apa kabar Mbak Ulwi? Assalamualaikum Mbak Ulwi. Waalaikumsalam Bu Wati, waalaikumsalam semuanya. Iya, alhamdulillah sehat semua. Tinggal ini ya Mbak, tinggal pendongengnya yang belum hadir ya. Anak-anak? Ya, baru nunggu. Anak-anak sudah hadir semua belum nih? Anak-anak saya kontaknya dulu Bun, saya pastikan lagi. Iya baik, gak apa-apa. Oke, berarti kita tunggu ya beberapa saat lagi. Bu Yufi, untuk dongengnya yang video sudah bisa dibuka kan? Di Google Drive kemarin. Mas Aki, videonya udah bisa dibuka belum Mas? Sudah Bu, sudah nanti saya tayangin. Oh udah. Ya Bu ya. Iya, jadi sudah katanya Mbak Ulwi, jadi Mbak Ulwi atau dari Mas Haki yang nanti yang mau share? Dari Mas Haki aja kalau videonya Bun. Oke, siap. Berarti gini Mas Haki, ketika Mbak Wati menyampaikan pengantar untuk talk show untuk mendongeng, terus Mbak Wati nanti bilang bahwa dongeng akan ditampilkan melalui sebuah video gitu, langsung videonya naik gitu ya? Oh gitu, iya. Ya, karena video dongengnya pakai video, gitu Mbak. Setelah itu video ditutup, baru nanti dialog Mbak dengan pendongeng dan anak-anak begitu. Oh berarti ini pas pengantar ini ya, pengantar talk show gitu? Setelah pengantar talk show langsung nanti Mbak Wati bilang disebutkan anak-anaknya, disebutkan nama pendongengnya. Setelah itu mari kita saksikan dongengnya melalui tayangan sebuah video, udah gitu. Oh ya, oke. Anak-anaknya saya tambah ini, saya pangku. Nah. Oh gitu. Saya kasih tahu ada dongeng loh hari ini. Nah, langsung semangat. Oh iya.
Kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Astika. Semoga Mbak Astika sudah bergabung ya Mbak Astika. Alhamdulillah. Terima kasih kepada PW Himpaudi Provinsi DIY yang telah berkenan untuk mengisi acara di hari Sabtu ini. Terima kasih untuk Mbak Ulwi bersama anak pautnya nih, lihat tuh lucu banget. Halo Nak, lucu banget. Ini Oke, terima kasih. Oh iya. Oh, anaknya Mbak Ulwi. Lucu banget begitu tuh. Terima kasih untuk Mas Haki, Mas Lili, Mbak Astika, Mbak Setiawati yang nanti menjadi pemandu acara. Kalau sedang dongeng dan celoteh berarti kita menyebutnya tidak moderator ya, tapi pembawa acara ya Mbak. Kemudian teman-teman dari PW DIY ini kebanyakan kelihatannya. Terima kasih untuk kebersamaan kita, untuk perkenan teman-teman untuk hadir di Himpaudi TV pagi ini. Kita akan mulai acara kita dengan berdoa terlebih dahulu, memohon perlindungan, kelancaran, kemudahan, dan kebermanfaatan dari acara kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya dipersilakan kepada Haki untuk memulai acara kita dengan berhitung mundur. Himpunan pendidikan anak usia dini, wadah kita untuk berkreasi, menjaga tujuan mulia, mengasuh dengan sukacita. Marilah mulai dari diri sendiri, beri
Saya nama Ibu Haja Suryati dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Di sini saya adalah penilik dari Ilir Barat 1. Kebetulan PAUD At-Tauhid ini adalah bimbingan dari kami. Pojok baca ini memang sangat kita banggakan, terutama untuk anak dan orang tua. Pojok baca dari PAUD At-Tauhid ini sudah baik dan sudah masuk nasional. Kemarin itu kebetulan Ibu Nurul, saya sangat mendukung Gernas Baku. Untuk itu saja saya tutupi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelaksana tugas Lurah Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1. Dengan ini mengucapkan terima kasih kepada pengajar dan guru pengajar di PAUD At-Tauhid, di mana pada tahun 2018 menjadi pemenang lomba membaca tingkat provinsi, mewakili Sumatera Selatan di kegiatan Garnas Buku Indonesia, dan sampai saat ini masih menjadi pelopor penggerak kegiatan literasi. Dalam pencapaian ini, kami mengharapkan di tengah pandemi COVID-19 yang merebak, kami minta kepada peran orang tua untuk membantu, membimbing, mengawasi putra-putrinya untuk mengenalkan dan mengasah ilmu dalam membaca yang dibuatkan pojok baca anak dan ibu di rumah. Besar harapan kami kepada pemerintah untuk mendukung Garnas buku, mensupport generasi muda tersebut dengan membantu buku-buku pelajaran dan ilmu pengetahuan anak pada PAUD At-Tauhid tersebut agar lebih giat membaca untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini di Himpaudi ada program Gerakan Pendidik Keluarga. Apa itu Gerakan Pendidikan Keluarga? Yaitu gerakan mendidik keluarga menjadi pendidik di rumah. Nah, para guru menjadi agen atau konsultan bagi keluarga. Guru PAUD sebagai agen penggerak pendidikan keluarga sehingga mampu menjalankan PAUD from home. Lalu, apa itu PAUD from home? Jadi selama pandemik ini, keluarga harus melanjutkan pendidikan di rumah. Keluarga melaksanakan PAUD from home dengan dukungan guru. Jadi PAUD from home adalah keluarga mendidik anak usia dini di rumah. Nah, Himpaudi menyelenggarakan program workshop guru kreatif, di mana pendidik diberikan pelatihan tentang implementasi PAUD from home dan dukungan komunikasi efektif dengan keluarga. Jadi, semua guru diberikan bekal Himpaudi ya, supaya bisa menjalankan PAUD from home. Ya, pendidik kita bekali melalui 2 program utama, yaitu yang pertama, pelatihan workshop guru kreatif, yang kedua, rencana dan implementasi aksi agen penggerak pendidikan keluarga. Kenapa anak-anak harus tetap belajar? Padahal sekarang sedang ada pandemi COVID-19, kenapa tidak libur aja sekolahnya? Usia dini adalah usia keemasan. Jadi meskipun tidak belajar di sekolah, anak-anak harus tetap belajar di rumah dengan dukungan guru sebagai konsultan atau agen penggerak pendidikan keluarga. Kemampuan saya terbatas. Bagaimana saya sebagai orang tua bisa mengajar anak di rumah? Pasti bisa, jika orang tua mau belajar. Guru akan mendidik orang tua dengan prinsip PAUD, menyiapkan alat dan bahan main, teknik berkomunikasi efektif mendampingi anak belajar, mendokumentasikan apa yang dilakukan anak. Guru selalu siap sedia menjadi konsultan bagi keluarga, sehingga semua hambatan dan kesulitan ketika anak belajar di rumah bisa diatasi. Apa tugas kami di rumah sebagai orang tua yang jadi guru untuk anak kami? Tugasnya adalah kembali kepada fitrah orang tua sebagai pendidik utama. Jadi orang tua harus mendampingi putra-putrinya ketika belajar di rumah dengan penuh perhatian dan kasih sayang.
Jadi, anak belajar di rumah itu harus senang, gembira, dan bermakna agar apa yang diterimanya menjadi stimulasi positif dalam tumbuh kembang anak. Ayo, semangat ya! Keluarga bisa menjadi guru di rumah, dan guru selalu siap menjadi konsultan keluarga atau agen penggerak pendidikan keluarga. Himpunan pendidik anak usia dini, wadah kita untuk berkreasi, menjaga tujuan mulia, mengasuh dengan sukacita. Marilah mulai dari diri sendiri, berilmu, beriman, bertakwa, pendidik anak Indonesia, tampilkan wajah berseri, bangun jiwa raga anak Indonesia, sifat jujur ramah, ingin mencoba, bimbinglah sesuai akarnya, asuhlah sesuai budinya. Usia dini, Himpaudi Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Laskar PAUD Indonesia, selamat pagi Laskar Himpaudi dimanapun ayahanda dan bunda berada. Kita berjumpa lagi di Himpaudi TV, suara TV Himpaudi yang mengudara setiap hari di YouTube channel Himpaudi TV. Himpaudi TV, suara PAUD Indonesia, saluran televisi informatif, edukatif, dan rekreatif bagi pendidik, anak, dan orang tua. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dari Studio 1 Jakarta, saya Astika Samanta akan menyampaikan kabar Himpaudi pada hari ini, Sabtu 24 April tahun 2021. Berita pertama, sejak diluncurkannya Hari Olahraga Himpaudi pada hari Minggu 7 Februari 2021, pengurus pusat Himpaudi telah mencanangkan gerakan olahraga bersama setiap hari Minggu yang ditayangkan melalui Himpaudi TV. Hari Olahraga Himpaudi ini telah menghadirkan instruktur-instruktur senam profesional yang mengajak kita berolahraga bersama. Di antara instruktur yang telah hadir adalah Coach Muri dengan senam 4 pilar gizi seimbang, Coach Galuh dengan gerakan yoga untuk anak, Coach Anita dengan olahraga budaya, Coach Eis dengan senam sehat cerdas ceria, dan Coach Rita Komalawati dengan senam pelangi-pelangi. Untuk itu, saksikan dan terus ikuti Hari Olahraga Himpaudi setiap hari Minggu hanya di Himpaudi TV YouTube channel. Jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, dan klik loncengnya. Berita selanjutnya, pada hari Rabu 14 April 2021, di Himpaudi TV menampilkan talk show tentang sosialisasi PAUDhi bagian pertama dengan tema pemenuhan kebutuhan esensial seorang anak dalam konsep PAUDhi dengan narasumber oleh Bapak Dr. Gutama dan penguatan oleh Ketua Umum Himpaudi, Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Neti Herawati MSI. Dan kegiatan ini dimoderatori oleh Kang Dede Rusyadi. Pada hari Kamis,
15 April 2021, di Himpaudi TV menampilkan talk show tentang sosialisasi PAUD-HI bagian kedua dengan narasumber Dr. Santi Ambarukmi, MED. Beliau adalah Direktur GTK PAUD Kemendikbud RI. Dr. Erna Mulati, MSc, CMFM Direktur Kesehatan Keluarga Kemenkes Republik Indonesia, dan penguatan oleh Ketua Umum Himpaudi Profesor Dr. Insinyur Hajah Neti Herawati, MSI. Kegiatan ini juga dimoderatori oleh Bunda Nila Kusuma Ningtyas. Pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 di Himpaudi TV, menampilkan talk show tentang sosialisasi PAUD-HI bagian ketiga dengan tema kebijakan dan program KPPPA dan BKKBN dalam implementasi PAUD-HI bersama narasumber kita Insinyur Agustina Erni, MSc, selaku Deputi Pemenuhan Anak KPPPA, Dr. Eni Gustina, MPH, selaku Deputi KBKR BKKBN, dan penguatan oleh Ketua Umum Himpaudi Profesor Dr. Insinyur Hajah Neti Herawati, MSI. Kegiatan ini dimoderatori oleh Dr. Rohimi Zamzam, SPSI, SEMPD. Dan kemarin pada hari Senin tanggal 19 April 2021, hadir juga Dr. Femi Eka Kartika Putri, MPSI, selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK. Dalam talk show sosialisasi PAUD-HI bagian keempat di Himpaudi TV dengan tema pengembangan anak usia dini holistik integratif serta penguatan disampaikan oleh Ketua Umum Himpaudi Profesor Dr. Insinyur Hajah Neti Herawati, MSI, dengan moderator Kang Dede Rusyadi. Selanjutnya, tepat pada tanggal 21 April 2021, pengurus pusat Himpaudi memperingati hari ulang tahun Kartini di Himpaudi TV berupa special event edutainment dengan tema inspirasi perjuangan Kartini untuk mewujudkan guru tangguh dalam implementasi PAUD-HI. Kegiatan ini menghadirkan Bunda PAUD Provinsi, Kota, Kabupaten, para Ketua Pokja Bunda PAUD, para Ketua PW, PD, dan PJ, para Ketua PW, PD, dan PC, dan tentu saja Ketua Umum Himpaudi dengan spesial momen menelusuri spirit perjuangan Kartini dari Kota Perjuangan. Spesial event ini dipandu oleh dua pembawa acara kita, yaitu Bunda Anna Anggraini dan Po Yufi. Kamis pada tanggal 22 April 2021, hadir di talk show Himpaudi TV dalam acara puncak sosialisasi PAUD-HI bagian kelima, yaitu Amih Al-Humami PhD, selaku Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas, dan Dr. Muhammad Hasbi, MPD, selaku Direktur PAUD Kemendikbud. Juga hadir menyampaikan testimoni tentang gerakan PAUD-HI adalah PAUD Provinsi Aceh, adalah Bunda PAUD Provinsi Aceh Diah RT Idawati MT, Bunda PAUD Provinsi Maluku Widya Murad Ismail, dan Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua Prostasius Lobia. Tak ketinggalan juga 3 Ketua PW Himpaudi menyampaikan testimoni tentang gerakan PAUD-HI di provinsinya, yaitu Ketua PW Himpaudi Lampung, Ketua PW Himpaudi Jawa Barat, dan Ketua PW Himpaudi Jawa Timur, dengan penguatan disampaikan oleh Ketua Umum Himpaudi dan dimoderatori oleh Mpok Yufi. Berita selanjutnya, kemarin pengurus pusat Himpaudi mengadakan acara webinar di Himpaudi TV dalam rangka peringatan Hari Buku Sedunia dengan tema Peran Gemar dan Budaya Membaca Buku bagi Anak Usia Dini. Kegiatan ini menghadirkan pembicara Dr. Hajah Yasmin Yesi Gusman, SH MBA. Beliau adalah artis dan ahli pendidikan dan sosial. Dr. Andos Cahyo Suprayogo, MSI. Beliau adalah Ketua Umum GPMB dan dosen IPDN Kemendagri.
Dr. Andes Muhammad Syarif Bando MM, Kepala Perpustakaan Nasional dan Asisten Managing Director Non-Buku Pelajaran Penerbit Erlangga, Fikri Somya Dewi. Dan kegiatan ini dimoderatori oleh Bunda Ana Anggraini MPD. Jumat pada tanggal 23 April 2021, Himpaudi TV menghadirkan Profesor Dr. Hardin Syah MS selaku Ketua Umum Pergizi Pangan dengan talk show Himpaudi TV, bagaimana sahur yang sehat, dengan penguatan yang disampaikan oleh Ketua Umum Himpaudi. Dan kegiatan ini dimoderatori oleh Bunda Nila Kusumaning Tias. Pada hari ini, Sabtu 24 April 2021, dongeng dan celoteh kembali menghiasi layar kaca Himpaudi TV YouTube channel. Kali ini dengan tema persahabatan dan kerjasama. Bersama PW Himpaudi bersama PW Himpaudi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan menampilkan pendongeng Sigit Nur Ahmad SPD, Ketua PW Himpaudi Daerah Istimewa Yogyakarta Zamzam Ulwiyati Darojat, Ananda Iqbal, Ananda Hayu, dan Ananda Arum dengan pembawa acara Bunda Setiawati. Demikian berita Himpaudi untuk hari ini. Saya Astika Samanta mengabarkan untuk Suara Himpaudi TV. Selanjutnya kita akan saksikan bersama dongeng dan celoteh anak dengan pembawa acara kita Bunda Setiawati hanya di Himpaudi TV YouTube channel. Jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, dan klik loncengnya. Selamat menyaksikan. Terima kasih Mbak Astika. Selamat pagi, salam semangat untuk Laskar PAUD Indonesia di seluruh Indonesia dan Laskar Himpaudi di mana saja ayah dan bunda berada. Selamat bergabung kembali di YouTube channel Himpaudi TV yang siarannya live setiap hari. Dari Studio 1 Jakarta, saya Bunda Setiawati akan memandu acara dongeng dan celoteh anak di Himpaudi TV YouTube channel, saluran televisi informatif, edukatif, rekreatif bagi pendidik, anak, dan orang tua. Jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, dan klik loncengnya. Baik, seiring perkembangan teknologi, kegiatan mendongeng saat ini nyaris terlupakan. Padahal banyak manfaat yang bisa didapatkan anak-anak saat mendengarkan dongeng yang dibacakan oleh orang tuanya. Orang tua cenderung menggunakan gadget untuk menghibur dan menenangkan anak-anak mereka. Padahal membacakan buku cerita atau mendongeng memiliki banyak sekali manfaat bagi kecerdasan, otak, dan emosi anak. Aktivitas mendongeng bahkan sudah dapat dilakukan sejak si kecil masih di dalam kandungan. Meskipun bayi belum mampu menunjukkan respon, ia bisa memahami tiap kata yang mama ucapkan dan suara mama saat membacakan cerita mampu menenangkannya. Nah, saat ini di studio Himpaudi TV telah hadir seorang pendongeng yang hebat, yaitu Ayahanda Sigit Nur Ahmad SPD. Beliau yang akan bercerita bersama anak-anak usia dini dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan celoteh dari 3 anak tersebut akan ada dan juga dalam video dengan judul Persahabatan dan Kerjasama. Nah, alhamdulillah telah hadir di antara kita bersama para narasumber dan pengisi acara hari ini, yaitu Bapak Sigit Nur Ahmad SPD, Ketua PW Himpaudi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Zamzam Ulwiyati Darojat, Ananda Iqbal, Ananda Hayu, dan Ananda Harum. Tak
tak kenal maka tak sayang. Maka ada baiknya kita berkenalan dengan Pak dan menyapa lebih dahulu kepada para narasumber kita, yaitu Ketua PW Himpaudi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Zamzam Uliwati Darojat. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Uwi. Selamat pagi, waalaikumsalam Bu Ati. Selamat Apa pagi. kabar? Wah, itu dengan siapa itu? Baik. Ini ada junior. Oh, juniornya Bu Ulwi. Siapa namanya? Siapa? Dija. Namanya Dija. Khadijah panggilan Dija. Oh, baik. Senang ya bisa ikut dengan Bunda ya hari ini, akan ikut mendengarkan dongeng ya. Iya. Nah, berikutnya kita juga akan menyapa Bapak pendongeng kita dari Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bapak Sigit Nur Rahmat SPD. Selamat pagi Pak Sigit. Iya Bunda, selamat pagi. Mohon maaf ini tadi ada terkendala sedikit. Karena saya harus mencari sinyal Bunda karena saya di lereng Merapi. Oh begitu. Bagaimana keadaan di Merapi hari ini Pak? Alhamdulillah cerah ceria Bunda. Alhamdulillah, senang ya. Kangen juga saya jalan-jalan ke menyusuri daerah Merapi. Ya, mohon maaf Pak Sigit, mungkin kameranya agak ke bawah jadi muka Bapak kelihatan seluruhnya gitu. Iya, baik. Nah, oh ya. Nah, kan kelihatan gantengnya Bapak. Backgroundnya tadi sudah saya ganti kok di sini belum muncul guys. Oh begitu, nggak apa-apa, mungkin belakangnya ini terang, jadinya gambarnya tidak muncul. Baik, nah Bapak Ibu dan para Laskar Himpaudi semua, nah demikianlah kita sudah berkenalan dengan para narasumber ya. Kemudian untuk lebih mengenal dan memahami apa yang akan nanti disampaikan oleh para narasumber, maka sebelumnya akan kita dengarkan dulu sekapur silih oleh Ketua PW Himpaudi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Ibu Zamzam Uliwati Darojat. Kepada Ibu Ulwi, dipersilahkan. Maaf, saya share screen dulu ya Bu Wati. Silakan monggo Bu Ulwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi, yang saya hormati seluruh kru Himpaudi TV, Pengurus Pusat Himpaudi, yang tak lupa terima kasih Pak Sigit. Ini yang kami sayangi, pengurus daerah Himpaudi Kabupaten Sleman, dan termasuk di dalamnya ada Pak Sigit. Pak Sigit adalah pengurus PD Himpaudi Kabupaten Sleman. Seluruh teman-teman pengurus Himpaudi DIY dan seluruh tim, serta pejuang PAUD di seluruh Nusantara. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama di ruang virtual di Himpaudi TV untuk belajar bersama, mendongeng bersama dengan Pak Sigit. Mudah-mudahan kebersamaan kita nanti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah disampaikan Bu Wati tadi bahwa mendongeng itu manfaatnya luar biasa. Di sini kami akan sampaikan mengapa sih kita perlu mendongeng, karena ternyata mendongeng itu penting dan mendongeng merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan. Mendongeng itu menuturkan satu kejadian, satu peristiwa, satu kondisi, dan belum tentu benar-benar terjadi. Namun di dalamnya memberikan satu pelajaran. Ini yang saya gambar, foto ini adalah salah satu scene dari video nanti yang akan ditampilkan, dan ini adalah dengan latar belakang lembaga dari Pak Sigit Nur Rahmat. Dan manfaat dongeng tadi disinggung oleh Bu Wati untuk meningkatkan kecerdasan anak, dan memang menurut Gerrit Lyon dari
Amerika bahwa menjelaskan mendongeng itu bisa memicu peningkatan kecerdasan otak anak. Di antara manfaatnya adalah meningkatkan bonding atau hubungan yang erat antara orang tua dan anak. Berikutnya, meningkatkan kemampuan berbahasa, meningkatkan kecerdasan pada utamanya kemampuan berpikir logis, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Kalau berkomunikasi nanti otomatis akan berdampak pada negosiasi dan juga menguatkan kemampuan penyelesaian masalah. Kenapa mendongeng juga bisa meningkatkan pengembangan karakter? Karena pengembangan karakter itu berproses dan berlangsung terus-menerus. Tentu saja mendongeng ini bisa dilakukan terus-menerus dan tanpa terasa. Jadi anak tanpa terasa digurui, diedukasi dengan cara yang menyenangkan. Karena karakter merupakan wajah dari kepribadian, sehingga proses pembentukan kepribadian diantaranya bisa kita lakukan dengan mendongeng. Di samping itu, penanaman yang terus-menerus, pengenalan seusia dini, dan tentu dengan cara yang menyenangkan. Dan menurut Endang Mulyati Ningsih bahwa mendongeng ciri manusia yang berkarakter baik, dan kita harapkan dengan mendongeng anak-anak nantinya bisa memiliki karakter yang baik, anak bisa dipercaya, memiliki respek, menghormati terhadap orang lain, memiliki tanggung jawab, fairness, bersikap adil, berbijaksana dalam mengambil keputusan, anak-anak peduli, anak-anak memiliki sikap kebangsaan yang baik, anak-anak jujur, berani dan suka tantangan, serta ulet, tekun, dan memiliki tindakan yang konsisten. Harapan kami melalui dongeng ini, melalui dongeng tentang buaya dan burung penyanyi, kita akan belajar tentang bagaimana persahabatan dan bagaimana bekerja sama. Hari ini dongengnya untuk bahasa penyampaiannya dalam bahasa Indonesia, namun tentu diselingi dengan khas Jawa, khas Jogja. Nanti ada sedikit intronya tentang gamelan, kemudian bagaimana lagu diselingi dengan lagu-lagu Jawa di dalam prosesnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti tim dari Daerah Istimewa Yogyakarta bermanfaat bagi kita semua. Ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ulwi. Ternyata melalui mendongeng sebenarnya anak distimulus secara tidak langsung, ya. Jadi walaupun seperti terlihat sepertinya pasif, tapi sebenarnya apa yang kita sampaikan, apa yang orang tua sampaikan itu akan menstimulus perkembangan kecerdasan anak, mulai dari kecerdasan bahasa, kognitif, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan Ayahanda Sigit Nur Ahmad yang akan mendongeng mengenai persahabatan dan kerjasama melalui sebuah tayangan videonya. Mari kita saksikan bersama. Halaman belakang yuk Mas Iqbal, Mbak Arum, Mbak Hayu, cepat lah ya. Pintar. Ulupis kuntul paris, 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 ulupis kuntul paris. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia.
kita sudah belajar dan bermain apa ya? Oke, nah sekarang kita mau mendengarkan dongeng, mau atau tidak? Oke, yang mau mendengarkan dongeng coba sayang duduknya mana siapmu? Nah dudukmu. Di hutan yang lebat tinggallah seekor buaya dan burung penyanyi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi buaya. Sugeng enjang teman-teman. Sugeng enjang buaya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi burung. Sugeng enjang teman-teman. Sugeng enjang burung. Di pagi yang cerah, burung penyanyi hinggap di hidung buaya. Kemudian burung penyanyi menyanyi dan tanpa sengaja buaya membuka mulutnya lebar dan akhirnya burung masuk ke dalam mulut buaya. Saben wayah esok sawise tangi merlok sabune wangi bar atus banjur dandan bar dandan tumuli budal ing sekolahan. Karena mendengar suara burung yang merdu, buaya pun membuka mulutnya lebar-lebar dan burung penyanyi masuk ke dalam perutnya. Bapak pocong pasar Mlati Kidul Denggong Gereja Lor Negara Pasar Gede Loring Loji mlaku ngetan kesasar neng gondomanan. Buka mulutnya teman-teman. Wah, buaya tutup mulutmu. Wah, buaya pun merasa heran. Kemana ya perginya burung? Kok tiba-tiba menghilang tidak pamit aku? Kemana teman-teman? Kemana teman-teman? Wah, masa sih? Oh, masa sih di dalam perut? Ah. Ternyata dari mulutku bisa keluar suara yang merdu ya. Tak lama kemudian buaya membuka mulutnya dan burung penyanyi pun keluar. Buka lagi teman-teman. Wah! Buaya merasakan. Lah, kemana saja kamu burung penyanyi? Kok dari tadi pergi nggak pamit aku? Kamu tega ya buaya? Masa aku masuk ke dalam mulutmu? Kamu nggak sengaja. Makanya besok kalau kamu buka mulut atau angap. Gimana teman-teman kalau angap menguap? Iya, harus ditutup biar nggak ada sesuatu yang masuk ke mulut gitu. Wah, aku kira tadi suara yang bagus itu adalah suaraku. Ternyata suara siapa teman-teman? Burung penyanyi yang cantik. Iya, itu suaraku. Karena aku masuk ke dalam perutmu, makanya aku mengeluarkan suara biar kamu bisa membuka mulut dan aku keluar. Wah, padahal aku mau cerita kalau aku bisa menyanyi sepertimu burung penyanyi.
dari dulu kan suaramu itu jelek, nggak bagus. Kamu dari dulu nggak bisa nyanyi. Nah, mendengar itu buaya merasa sedih. Anak-anak kalau sedih bagaimana? Sama buaya juga nangis. Buayanya merasa sedih, burung merasa kebingungan. Bagaimana ya teman-teman? Biar buayanya bisa menyanyi, bagaimana? Ya sambil duduk ngobrolnya. Ya. Bagaimana? Bagaimana? Dia diajari menyanyi. Diajari menyanyi biar bisa menyanyi. Bagaimana Mas Iqbal? Diapakan buayanya biar bisa menyanyi? Ya wis lah, ya wis. Diajari nyanyi, setuju Mas Iqbal? Ya setuju. Oh, kok gak setuju, kenapa? Oke, kalau begitu kita panggil buaya yang keras ya. Yuk, buaya. Ada apa teman-teman kalian memanggilku? Kami akan mengajarimu sampai kamu bisa menyanyi. Oke, benar ya? Sungguh? Iya, betul yang dikatakan teman-teman buaya. Kita akan mengajarimu menyanyi bersama. Ayo teman-teman, sudah siap? Siap. Trilili, lili, 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 di pucuk pohon. Buaya, kamu membuat suara di air ya? Burung bluk 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 bluk, tilang berbunyi buk 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 buk, bersiul siul sepanjang bluk 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 bluk, mengangguk bluk 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 bluk, seru bluk 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 bluk. Nah, setiap hari kita lakukan ya buaya. Jadi aku menyanyi, kamu membuat suara di gelembung. Oke, kalau begitu kita lakukan besok lagi ya. Nah, semenjak itu siapa ini? Siapa ini? Akhirnya setiap burung penyanyi menyanyi, buaya membuat musik di dalam air, dan mereka menjadi sahabat sejati. Sekian dulu dongeng cerita hari ini. Dilanjutkan dongeng besok. Mau mendengarkan lagi tidak? Sungguh? Dadah. Demikian dongeng yang kami sampaikan. Semoga dongeng buaya dan burung penyanyi tadi bisa memberi pengalaman dan pembelajaran kepada anak-anak untuk saling kerjasama. Dan anak-anak yang melaksanakan PJS di rumah tetap semangat ya. Dan jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan. Sleman, Sembada, Yogyakarta, istimewa. Maudi Jaya. Ya, wah luar biasa, menarik sekali ya teman-teman semua, dan Mbak Uli luar biasa. Tadi tayangannya sangat inspiratif ya. Di awal mungkin kita terlihat anak-anak tuh seperti kelihatannya kurang menyimak, kurang mendengarkan gitu. Tetapi ternyata mereka di antara kesibukannya masing-masing menyimak cerita dengan baik-baik ya. Terbukti pada saat Pak Sigit menanyakan apa sarannya, mereka langsung, saya punya ide. Luar biasa sekali ya. Melalui mendongeng ternyata anak-anak diarahkan untuk bisa memberikan saran dan pendapat, serta mereka berani mengeluarkan berbicara dan memberikan pendapatnya sendiri-sendiri.
luar biasa sekali. Baik, mungkin kita bisa sedikit berbincang-bincang dengan selanjutnya kita akan melanjutkan acaranya untuk bincang-bincang dan sawah teh anak. Bagaimana Pak Sigit? Iya. Apakah ananda-anandanya ada semua di room ini? Ya, alhamdulillah 2 anak Bunda. Yang satu anak kondisi ya. Ya. Monggo Bunda. Ya, baik. Tadi dengan siapa ya Pak Sigit yang ikut serta itu Pak dengan Ananda Iqbal yang saya hafal, yang lain Ananda Hayu dan Arum ya. Iya Bunda, ya mungkin ditanya melalui Zoom meeting ini ada kok anaknya. Oh ada. Oh iya. Mana? Selamat pagi. Ananda Iqbal, Ananda Hayu. Oh, ini dia. Gimana tadi? Senang ya? Selamat pagi. Gimana? Senang? Kalau mendengarkan dongeng itu senang? Senang. Oh ya, dongeng apa yang paling senang didengar yang biasanya sering Pak Sigit ceritakan kepada anak-anak? Oh kancil. Menurut Hayu dan Arum bagaimana? Kancil, cerita kancil. Bisa cerita ulang nggak? Apa yang diingat dari kancil? Yang paling diingat dari kancil apa? Cerdik. Oh, seperti Ananda Hayu dan Arum. Yang Hayu yang mana? Coba tunjuk tangan. Dicari. Oh ya, berarti yang Arum? Yang Arum yang mana? Oh ya. Kalau Iqbal, ada Iqbal di sini? Ya mohon maaf Bunda, Mas Iqbalnya belum bisa bergabung. Oh ya baik, ya baik. Ya baik Pak. Terima kasih ya Ayu dan Arum. Luar biasa tadi ternyata Mbak Ayu itu tadi lagi ngapain ya, kok tiba-tiba kayaknya lagi iseng gitu, tahu-tahu begitu Pak Sigit tanya bagaimana supaya buaya bisa nyanyi, oh aku ada ide. Gimana itu Mbak Ayu ya, lagi apa itu tadi itu? Masih ingat nggak? Mohon maaf itu yang Mbak Arum. Oh Mbak Arum. Mbak Arum lagi ngapain ya tadi kok tiba-tiba aku ada ide gitu. Itu lagi apa sebelumnya? Lupa ya. Dijawab. Mbak Arum dijawab, ditanya Bunda, kenapa atau kok Mbak Arum punya ide si buaya supaya bisa menyanyi begitu. Ide yang disampaikan Mbak Arum itu loh. Aku punya idenya apa tadi? Idenya apa, Kak? Apa tadi? Diajari apa Kakak? Diajarin apa tadi? Menurut Mbak Arum apa buayanya supaya bisa menyanyi tadi apa? Diajari menyanyi. Oh, diajari menyanyi. Iya. Oh, begitu. Kalau Mbak Arum bisa nyanyi? Oke, bisa menyanyi buaya atau menyanyi kancil? Iya, baik ya. Baik, terima kasih Mbak Ayu dan Mbak Ananda Harum. Ya, baik Pak, kita kembali ke Pak Sigit nih, Pak Sigit. Mungkin banyak yang belum mengenal Pak Sigit secara langsung. Monggo, kebetulan saya tidak
tidak mendapat ini data diri Pak Sigit. Monggo Pak Sigit memperkenalkan diri dan kemudian apa aktivitas serta bagaimana kegiatan mendongeng yang terlaksana di sekolah Bapak. Silakan, monggo Pak. Baik Bunda, terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya. Perkenankan, yang pertama saya memperkenalkan diri bahwasanya saya diberi nama oleh Bunda saya, oleh Mama saya. Saya kalau memanggil itu Mama. Sigit Nur Rahmat, dan alhamdulillah saya bergabung di dunia PAUD itu mulai tahun 2011. Ya, mungkin hanya mengikuti alur saja Bunda. Jadi saya masuk di dunia PAUD, kemudian juga belum tahu banyak bagaimana atau tentang seputar dunia PAUD itu dan anak-anak PAUD itu seperti apa. Itu memang belum tahu banyak. Tapi awalnya memang berawal dari ketika saya berpengalaman atau terjun di dunia TPA. Dulu kan zaman kami itu TPA sangat meriah, jadi di mana setiap sore anak-anak itu datang ke masjid yang sekarang mungkin jarang kita temui. Nah, berawal dari situ pengalaman, jadi SMP itu sudah diberi kepercayaan untuk memegang anak-anak. Terus kemudian tahun 2011 saya bergabung, dan karena tuntutan-tuntutan yang lain akhirnya saya juga menempuh PG PAUD Bunda. Oh iya, baik. Nah, PG PAUD. Kemudian semenjak tahun 2018 kami diberi kepercayaan untuk mengesui istilahnya dalam bahasa kami atau menjadi kepala lembaga di kelompok bermain Among Putro. Nah, yang kebetulan Among Putro ini menempati bangunan kecamatan lama, jadi bentuknya memang bentuk lama, dan karena kesukaan dan kecintaan saya dengan kebudayaan, maka di kelompok bermain Among Putro ini kami mencoba menerapkan untuk seputar kegiatan kebudayaan khusus untuk daerah istimewa Yogyakarta. Karena memang budaya itu kan sangat luas. Yang pada awalnya kenapa kok saya mengambil gamelan, yang awalnya adalah karena tidak mempunyai sarana alat musik, kemudian kami mencari mau mengadakan alat musik apa atau yang memang belum ada dan bisa diterapkan. Nah, akhirnya kami mengambil gamelan itu sekilas Bunda. Kemudian terkait dengan dongeng yang kami lakukan, biasanya saya menggunakan bahasa Jawa Bunda. Ya, bahasa Jawa, jadi supaya untuk mengenalkan bahasa ibunya ke anak-anak, supaya perkembangan zaman yang sangat pesat ini, tetapi anak-anak tidak lupa dengan bahasa ibu. Begitu, mungkin bisa diaplikasikan di daerah masing provinsinya kita masing-masing, karena kita kan Nusantara itu luas, kemudian beribu-ribu pulau, kemudian banyak suku. Nah, walaupun kita punya bahasa pemersatu, tetapi tetap bahasa daerah itu harus kita pertahankan. Ya, dimulainya dari anak-anak itu, dari bahasa sehari-hari dan sebagainya. Jadi supaya ketika mereka nanti menjadi orang besar, tetap tidak melupakan asal muasal atau jati dirinya. Jadi bahasa ibu itu menurut saya sangat penting. Gitu. Dan selain menggunakan bahasa Jawa, keseharian atau biasanya kami menggunakan beberapa media, tapi yang sering saya gunakan wayang. Yang seperti yang sudah ditampilkan tadi, itu hasil dari kerjaan teman-teman. Itu sebetulnya bukan dari kulit juga sih itu. Jadi hanya dari kertas karton yang kita gambar karton itu digunting kemudian dipancet. Terus untuk aplikasinya di lembaga kami setiap hari Senin itu ada kegiatan dongeng wajib.
Jadi tidak hanya saya, tetapi pendidik-pendidik yang lain juga harus bisa mendongeng. Karena yang seperti kita ketahui bersama, seperti yang disampaikan Bu di awal tadi, bahwasanya dongeng itu sangat banyak sekali manfaatnya, terutama untuk membangun imajinasi. Sampai begini, ada pengalaman pribadi ketika kemarin belum lama itu di TPA di kampung saya itu kan karena pandemi hanya dibatasi 2 hari, setiap hari Rabu dan hari Jumat. Ya. Nah, ketika saya mendongeng itu anak-anak tertarik sekali. Nah, ketika saya sampai di rumah saya ditagih sama anak saya, Bapak kalau di masjid mau dongeng, kalau di rumah nggak pernah dongengin aku. Oh, berarti anak-anak itu sangat suka, sangat suka dengan. Di samping karena kebetulan juga di samping di Among Putro sebagai lembaga, kami juga sebagai abdi dalem di keraton. Jadi untuk penggalian budaya itu alhamdulillah memang tidak ada terkendala, hanya mungkin untuk menyederhanakan menu yang sudah ada, kemudian menyederhanakan yang akan kita sampaikan ke anak itu memerlukan penyederhanaan. Begitu Bunda, kalau ada pertanyaan atau yang mau disampaikan. Memang tadi saya tertarik sama apa yang tadi Pak Sigit sampaikan, bahwa Pak Sigit selalu tetap menggunakan bahasa daerah, walaupun mungkin selang-seling dengan bahasa Indonesia ya barangkali ya Pak ya. Iya, karena bahasa daerah itu lebih lekat ya, dekat dengan anak-anak ya. Kemudian siapa lagi kalau yang tidak mempertahankan budaya bahasa daerah kalau tidak dari kita semua dan para warga setempat gitu ya. Nah, dengan demikian mereka nanti sampai besar akan teringat selalu dan akan selalu mempertahankan budayanya mereka, serta mengingat bahasa mereka. Itu luar biasa sekali ya. Kemudian kalau tadi kan Bapak bilang Bapak itu, saya paham pasti di Jogja itu banyak sekali sumber-sumber yang bisa diceritakan kepada anak-anak. Bapak tadi menyampaikannya dengan berkata dengan bahasa yang lebih sederhana kepada anak-anak. Nah, biasanya cerita apa yang paling disenangin sama anak-anak itu Pak pada saat mendongeng gitu? Cerita yang disukai anak-anak saat mendongeng ya rata-rata hampir sama cerita fabel Bunda. Jadi tetap menghadirkan tokoh hewan ya. Walaupun memang kadang-kadang kita ada kendala ketika menggambarkan watak. Kan sebetulnya seperti tadi kayak burung masuk ke dalam perutnya anak-anak itu kan juga nggak logis juga. Iya. Jadi tetapi saya rasa cukup aman karena nanti ketika dia dewasa juga bisa menelaah secara mandiri. Kalau dongeng yang disukai ya memang rata-rata fabel tetap dalam. Oke. Apakah setiap saat mendongeng harus menggunakan alat peraga begitu Pak? Memang ada kelemahan dan kekurangan masing-masing Bunda. Jadi ketika kita menggunakan peraga itu bisa membuat anak fokus pertama, kemudian menarik ketertarikan anak. Tapi kita tergantung dengan media, nah itu juga untuk mengeksplor ekspresi kita juga ada kendala. Jadi sepenuhnya itu saya serahkan ke masing-masing bunda-bunda semuanya, nyamannya pakai media atau tidak. Ketika kita tidak menggunakan media itu kita akan lebih bebas berekspresi. Jujur Bunda, ketika mendongeng itu saya lebih nyaman kalau langsung ketika di kelas. Jadi kita bisa melompat.
Halo, Pak Sigit, mungkin ya, Pak Sigit bisa. Ya, tadi sempat terputus. Oke, dilanjut barangkali Pak ya. Oke, berarti memang lebih bebas tanpa alat peraga begitu ya Pak ya. Jadi Bapak kita bisa Bapak bisa lebih ekspresif ya Pak Sigit, bisa lebih ekspresif gitu, menggambarkan cerita yang ada dalam dongeng tersebut. Ya, begitu ya Pak ya. Kurang lebih. Kalau apakah dalam mendongeng itu misalnya selain alat peraga yang biasa disampaikan, adakah juga biasanya menggunakan lagu-lagu gitu untuk menarik minat anak-anak? Tentunya Bunda, untuk lagu-lagu pasti biasanya kan kita di awal juga ada pembukaan, seperti tadi. Mungkin Arom masih bisa di sini ya, Arom, coba boleh. sampaikan tangan. Ya Arom, coba diulangi tadi nak. Nah, ya silakan. Ayo. Kakak Arom coba saben, yuk dimulai ya. Mulai saben. Waya esok saise tangi merokake atus sabune wangi beratus dan badan dan yuk sarapan liputan sekolahan. Terima kasih Pak Arum. Seperti lagu-lagu pembuka, kemudian lagu-lagu inti dan lagu-lagu yang lain itu juga diperlukan karena itu juga membangunkan ekspresi anak juga. Setelah rekaman kemarin itu mereka berdua menyanyikan lagu Burung Kuntilan terus, jadi di pucuk pohon cemara begitu. Karena mungkin mengobati rasa rindu mereka juga ya, karena sudah lama tidak ke sekolah. Oke. Berarti selama pandemi ini kegiatan tatap muka belum berlangsung ya Pak ya? Belum Bunda, belum bisa melaksanakan 100%, tetapi usaha yang kita laksanakan sebatas video call, kemudian kunjungan ke rumah anak. Tetapi kalau untuk yang sifatnya mendatangkan anak sekolah dalam skala besar itu belum bisa. Belum. Oke. Apakah kegiatan mendongeng ini bagaimana? Apakah masih berjalan atau karena memang sudah ada tatap muka apa melalui media elektronik? Ya, melalui media elektronik ya. Jadi media elektronik ya. Ya, kami akui memang rata-rata wali murid dari kami itu ekonominya menengah ke bawah. Jadi kami menyediakan beberapa alternatif. Kalau dia memang punya handphone yang bisa video call, kita via video. Kemudian yang memang betul-betul tidak mempunyai, tetap kami kunjungan secara berjadwal begitu. Kan sudah ada jadwal, kemudian diampu oleh wali kelasnya masing-masing. Iya. Berarti untuk kegiatan mendongeng bisa disampaikan melalui video call juga begitu Pak? Biasanya bagaimana? Tetap bisa, ya. Alhamdulillah tetap bisa, tetapi ya memang tidak berjalan maksimal karena kan ketika anak di samping orang tua itu kemandiriannya pasti kurang. Kemudian nuansa ketika di sekolah itu kan berbeda dengan di rumah. Jadi banyak wali itu yang menyampaikan ke kami bahwa mungkin juga umum di tempat bunda-bunda semuanya, anak itu lebih nurut, lebih manut sama gurunya daripada sama orang tuanya begitu. Nah, ini kan tadi kita sudah paham tadi Mbak Ubi juga sudah cerita bahwa bagaimana dongeng itu penting bagi anak, menstimulus kecerdasan anak itu
Sementara pada saat ini kan keadaan pandemi, jadi mungkin kegiatan langsung mendongeng di sekolah tidak bisa dilaksanakan dan pembelajaran beralih kepada di rumah masing-masing dengan bimbingan orang tua. Nah, bagaimana Bapak memberikan pengarahan kepada orang tua bahwa orang tua juga mungkin sebaiknya melaksanakan kegiatan mendongeng di rumah? Bunda, di awal-awal sebelum pandemi itu kan kita sudah menyampaikan untuk wali itu melaksanakan read aloud. Jadi membacakan buku cerita, ya bukunya ada, walaupun anak belum bisa membaca, tetap kita menunjukkan pada kalimat-kalimat itu. Jadi dilakukan dengan semampunya wali. Dan sesuai dengan minatnya wali. Kan sudah kita buatkan RPPM untuk wali murid itu yang pilihannya banyak, ya nanti wali tinggal mengikuti moodnya anak. Oh iya. Sementara sumber dongengnya bisa bisa digali dari budaya setempat begitu ya Pak ya, dan cerita-cerita yang sudah ada umum beredar di masyarakat setempat begitu ya Pak ya. Iya Bunda, begitu. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Sigit Nur Rahmat atas kesediaannya untuk hadir di acara ini. Terima kasih juga kepada Ananda Harum dan Ananda Hayu ya yang tadi sudah berkenan untuk berbincang-bincang dan menyanyi di Himpaudi TV. Selanjutnya, mari kita akan mendengarkan penguatan dari Ketua Umum Himpaudi yang akan disampaikan oleh Bundo kita tercinta, Bundo Profesor Dr. Insinyur Hajah Netri Heriawati MSI. Kepada Bundo, dipersilakan. Mas Haki, apakah Bundo sudah ada di ruangan? Belum hadir Bunda. Mas Hakinya terlempar Mbak. Oh begitu, Masya Allah. Jadi ini Bundo belum hadir. Saja ucapan terima kasih nanti. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Baik, terima kasih Pak Yufi ya. Ayahanda dan Bunda, kita sudah berada di ujung acara, tapi sebelum kita menutup acara ini, perkenankan kami dari Himpaudi TV memberikan piagam terima kasih kepada narasumber dari Ketua Umum PP Himpaudi yang kepada narasumber yang sudah berkenan hadir di Himpaudi TV. Yang pertama, piagam penghargaan diberikan kepada Ibu Zamzami Ulwiyati Darajat. Berikutnya, ya, semoga semakin berjaya Himpaudi Daerah Istimewa Yogyakarta. Amin. Berikutnya, piagam penghargaan akan diberikan kepada Bapak Sigit Nur Rahmat SPD. Terima kasih Bapak Sigit Nur Rahmat atas kesediaannya untuk menjadi narasumber dan hadir pada acara Himpaudi TV pagi ini. Terima kasih Bunda. Sama-sama Pak, semoga tetap semangat menjalankan kegiatan belajar dan mendongeng ya. Baik, terima kasih semua kepada Ananda Iqbal. Nah, berikutnya adalah piagam penghargaan akan diberikan kepada Ananda Iqbal, Ananda Hayu. Mana Ananda Hayu, bisa di spotlight Mas Haki, dan Ananda Harum. Apakah masih ada di tempat Ananda Hayu dan Ananda Harum? Ya, ini cantik. Ini ada piagam penghargaan untuk kalian berdua. Terima kasih. Tetap semangat ya.
Iya, baik. Baik, Ayahanda dan Bunda, terima kasih atas tetap kesediaannya untuk menyaksikan Himpaudi TV dari awal hingga akhir di hari ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bunda Profesor Dr. Insinyur Haja Neti Herawati MSI selaku Ketua Umum Himpaudi, juga kepada seluruh kru Himpaudi TV yang bertugas. Sebelumnya kami sampaikan juga jangan lupa kepada para pemirsa untuk mengisi link daftar hadir hari ini. Linknya dapat disaksikan di layar monitor. Akhirnya dari Studio 1 Jakarta, saya Setiawati Yusuf mengucapkan terima kasih kepada para penonton setia YouTube Himpaudi Channel dimanapun Ayahanda dan Bunda berada. Jangan lupa untuk terus tetap menyaksikan TV Himpaudi TV esok dengan tema yang tidak kalah menarik, hanya di YouTube channel Himpaudi TV. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan klik loncengnya. Saya, Bunda Setiawati, dan kru Himpaudi TV yang bertugas hari ini, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta anak usia dini dan Himpaudi Jaya.